Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddah dari MIN 16 Aceh Barat, ingin berprovinsi Aceh. Ingin bercerita tentang seorang pemuda kampung yang menang sayembara dari seorang raja, yaitu berjudul Pade Raja. Karya dari Cut Putri Rahmawati, diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat tahun 2018. Nah teman-teman, begini kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di daerah Aceh yang terletak pada ujung Sumatera, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Kerajaan tersebut bernama Senebok Raya. Senebok Raya itu berada di Aceh Barat, tepatnya di Kota Malabo, Provinsi Aceh. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Alam Megah Perkasa. Permaisurinya sudah lama meninggal dan umur raja pun semakin bertambah tua. Sedangkan raja tidak memiliki keturunan untuk menggantikan kedudukannya itu. Teman-teman, Ya. raja sering merenung memikirkan nasib kerajaan yang dipimpinnya loh. Baik sekali ya hati raja. Suatu hari, raja pergi bersama pengawal menuju ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setiba di masjid, raja melihat ada seseorang yang membawa kapak pisang di punggungnya. Melihat kapak pisang tersebut, raja pun teringat akan sebuah kisah yang pernah didengarnya dahulu ketika masih kecil, tentang seorang anak yang hendak membasuh muka di sebuah sumur tua. Namun tiba-tiba kapaknya terjatuh ke dalam sumur itu. Lalu jin penunggu yang ada di dalam sumur itu pun membawa kembali kapak ke atas dengan berbagai macam bentuk yang sangat bagus dan menarik. Namun anak itu tidak mau menerimanya kecuali kapak usang miliknya. Cerita ini sangat disukai oleh raja yang dikisahkan oleh ibunya sewaktu dirinya tidur. Sehingga timbullah keinginan raja untuk membuat sayembara seperti kisah tersebut. Pengawalku, undang seluruh pemuda yang ada di desa untuk berkumpul di istana. Aku ingin membuat sebuah sayembara untuk menggantikan jabatan. Baik, Tuan. Pengumuman! Pengumuman! Wahai pemuda yang ada di desa Senebok Raya, raja memerintahkan untuk berkumpul di istana. Raja ingin membuat sebuah sayembara. Teman-teman, bergegas seluruh pemuda berkumpul di halaman istana. Wahai rakyat, aku ingin membuat sebuah sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara ini akan angkat dia menggantikan posisiku menjadi raja. Hulu malam, bagikan segenggam padi kepada rakyatku ini. Kalian rawatlah dengan baik benih padi yang aku berikan ini. Dan kembalilah kalian 8 bulan kemudian. Berita itu pun terus menyebar hingga ke sebuah hutan. Di tepi hutan terdapat sebuah gubuk kecil yang dihuni oleh nenek tua yang biasa dipanggil dengan Ende Endah
yaitu bernama Banta Saidan. Banta Saidan ialah seorang pemuda yang sehari-harinya hanya bekerja mencari kayu bakar di hutan. Banta anak yang rajin, patuh, dan juga sayang kepada neneknya. Maka sayembara itu pun terdengar sampai ke telinga Banta. Assalamualaikum. Tok tok tok. Nek, saya sudah pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kamu sudah pulang. Banta, apa kamu tadi mendengar kabar sayembara dari hutan raja? Apa kamu tidak ingin mengikutinya, nak? Ya, Nek, saya mendengar langsung. Sepertinya saya tidak pantas mengikutinya karena saya tidak memiliki harta dan Nekda pun tersenyum mendengar jawaban Banta dan menjawab, menurut apa usaha dan kaya dengan batik usaha paneatra limanya. Beginilah perumpamaannya dalam bahasa Indonesia. Jika kita mau usaha dan berdoa, tentu apapun akan terjadi di dunia ini apabila Allah yang menghendaki. Baik, Nek, saya akan mencobanya. Banta pun langsung menanam padi yang ia dapatkan dari usahanya. Padi itu pun dijaga dan dirawat dengan baik. Teman-teman, Ya, kira-kira padi yang ditanamkan oleh Banta tumbuh dengan subur tidak ya? nggak tahu. Padi yang ditanamkan oleh Banta telah tumbuh dengan subur. Singkat cerita, setelah 8 bulan ke depan, padi yang ditanamkan oleh Banta itu tidaklah tumbuh dengan subur. Banta bingung mengapa padinya tidak subur. Padahal dia sudah menanamnya dengan baik. Melihat hasil padinya tidak baik, Banta berniat untuk membatalkan mengikuti sayembara itu. Namun, Nekda berkata, janganlah menyerah. Janganlah berputus asa. Pergilah ke hutan raja dan bawa tanaman yang sudah kamu rawat selama ini. Apapun hasilnya, itu adalah takdir. Jujurlah dengan apa yang terjadi. Nekda tidak pernah mendoamu, nak. Maka Banta pun tidak ingin mengecewakan neneknya yang selama ini begitu sayang kepadanya. Nekda meyakinkan Banta hingga dia yakin membawanya ke hadapan raja. Sampai di alun-alun kerajaan, padi yang dibawakan oleh Banta itu dikecewakan oleh peserta lainnya karena mereka membawa padi-padi yang bagus, sedangkan Banta tidak. Dan pada akhirnya raja pun mengumumkan siapa pemenangnya. Raja menyatakan bahwa pemenangnya ialah pemuda kampung bernama Banta Saidan. Raja menjelaskan kepada rakyatnya bahwa Banta Saidan ialah pemuda yang tidak pernah menukar benihnya dengan benih yang lebih bagus. Ternyata padi yang dibakar itu sudah direndam dengan air garam dan tidak mungkin bisa tumbuh dengan subur kecuali diganti. Cara ini dilakukan oleh raja agar raja tahu siapa rakyatnya yang jujur atau tidak. Namun semua peserta yang menukar benihnya itu malu dan mereka pun menyesali perbuatannya. Dan raja pun kecewa dengan sikap mereka. Maka Banta Saidan pun diangkat dari
pun semakin berkembang. Semenjak saat itu, nama Senebok Raya diabadikan menjadi sebagai salah satu nama desa, yang dimana di desa tersebut didirikan sebuah masjid megah yang diberi nama Masjid Agung Baitul Makmur, yang menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Melabu, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Nah teman-teman, pesan bagi teman-teman se-Indonesia, kita sebagai manusia janganlah curang dan berbohong. Kita harus jujur, patuh, dan bertanggung jawab. Gimana mau maju bangsa ini demi sebuah jabatan rela berbuat curang? Akan jadi apa bangsa ini jika kita tidak memiliki sifat amanah? Tidak ada yang tidak terjadi di dunia ini. Apabila sudah kehendaknya, maka kun fayakun yang terjadi. Salam literasi dari Aceh. Mari kita membudayakan membaca. Cukup sekian cerita dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita gemar-gemar membaca. Yuk ayo kita ke perpustakaan. Mari kita gemar-gemar membaca. Yuk ayo kita ke perpustakaan. Yuk ayo mari gemar membaca. Cerdaskan bangsa dengan membaca. Yuk ayo mari gemar membaca. Cerdaskan bangsa dengan membaca. Gapai citamu, wujudkan mimpimu, yakinkan hatimu, sertakan doamu. Gapai citamu, wujudkan mimpimu, yakinkan hatimu, sertakan doamu. Mulailah dengan gemar membaca, semua akan tercapai dengan gemar membaca. Mulailah dengan gemar membaca, semua akan tercapai dengan gemar membaca. Ayo anak bangsa, cerdaskan bangsa dengan membaca. Terima kasih.